Selamat berjumpa, sobat perempuan berkisah. Bertemu lagi bersama kami tim redaksi Perempuan Berkisah. Kali ini kita akan menyimak kisah dari Sender yang tengah menghadapi masalah. Dia dipermainkan oleh pacarnya, menuntutnya untuk menggugurkan kandungannya, tapi pacarnya malah memilih menikahi perempuan lain. Berikut adalah kisah Sender, perempuan berkisah. Aku mahasiswi di Makassar. Awalnya, semua baik-baik saja. Dan yang aku tahu, dia, pacarku itu, orang baik dan sopan. Bahkan, sangat bijak dan agamis. Tapi, belum lama kami pacaran, aku kaget dengan sifat aslinya. Iya, dia menceritakan semua aibnya dengan mantannya dan memintaku berhubungan seksual dengannya. Awalnya aku menolak karena aku trauma dengan masa lalu dan sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ujungnya aku tetap menuruti keinginannya. Dan setiap kami bertemu selalu berhubungan seksual. Dia dengan santainya mengakui bahwa masih banyak perempuan yang berusaha untuk mendekatinya. Setiap kami bertemu, dia tidak pernah berani memperlihatkan isi telepon genggamnya karena takut semua isi obrolannya dengan perempuan lain terbongkar. Dia tidak pernah mengakuiku. Dia selalu menyembunyikan status hubungan kami pada orang lain. Suatu malam, aku ditinggal sendiri di kontrakannya. Aku datang seorang laki-laki yang adalah sepupunya dan dia hampir memperkosaku. Untung aku berhasil lari keluar rumah dan segera menghubunginya. Tapi jawabannya sungguh di luar dugaan. Pacarku sangat santai menanggapinya. Dia tidak mau pulang cepat, padahal malam itu aku sangat butuh perlindungannya. Pacarku juga pernah diam-diam mengambil gambarku. Dia mengirimkan ke teman-temannya. Dia laki-laki yang butuh pengakuan, selalu ingin terlihat hebat di depan teman-temannya. Dia pernah memberitahu temannya lewat telepon bahwa dia baru saja selesai berhubungan seksual denganku. Selama kami pacaran, aku tidak pernah merasakan bagaimana yang sesungguhnya bahagia itu. Dia sering membuatku menangis dan sudah beberapa kali dia mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaanku. Bodohnya diriku karena tetap menerimanya kembali. Aku pernah berusaha bertahan karena berharap suatu saat dia berubah. Ternyata aku salah. Dia hanya mencariku di saat dia butuh.
Aku selalu berusaha ada untuk dia, meskipun dia tidak pernah peduli denganku. Aku pernah berkorban dan menuruti kemauannya. Aku kerjakan semua pekerjaan di rumah, tapi dia tidak pernah menghargai sedikit pun. Setelah 1 tahun hubungan, aku hamil. Awalnya dia sangat santai dan aku mengira dia akan bertanggung jawab. Aku kecewa saat mengetahui dia ingin menggugurkan kandunganku. Artinya dia tidak menginginkan anak di kandunganku. Saat itu, aku hanya pasrah dan mengikuti kemauannya. 1 hari setelah kandunganku digugurkan, dia dapat telepon dari kerabatnya dan dia bercerita bahwa dia ingin menikah. Tapi saat kerabatnya itu menanyakan siapa calonnya, dia justru tidak mengakuiku dan bahkan belum jelas siapa yang akan dia nikahi. Aku pulang sendiri saat itu dari rumahnya dan pendarahan pasca pengguguran kandunganku. Saat itu aku sadar bahwa selama ini aku hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan nafsuku. Sebagai pelampiasan nafsunya, aku merasa diperlakukan sangat tidak adil. Aku merasa sangat hancur dan tidak berpikir ada orang yang setega itu kepadaku. Aku juga mendengar dia kembali kepada mantan pacarnya dan akan menikahinya. Dia tidak pernah mau memperjuangkanku. Semakin jelas bahwa aku hanya pelariannya saja. Sekarang aku betul-betul trauma dengan laki-laki. Aku hanya bisa diam-diam menangis demi menutupi semuanya dari keluargaku. Aku berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal saat ini aku sudah lelah dan ingin menyerah. Saatnya aku pergi jauh dari kehidupannya dan berharap suatu saat kebahagiaan akan datang padaku. Terima kasih sender yang sudah mengirimkan kisahnya kepada kami. Terima kasih sudah berbagi bersama kami semua di sini. Menjadi kamu rasanya memang berat. Tapi kamu luar biasa. Detik ini kamu mampu menceritakan kisahmu. Semoga kamu semakin merasa ringan. Kamu luar biasa mampu menceritakannya. Semoga semakin lega dan perlahan lepas dari jeratan masa lalumu. Kini, pelan-pelan mencoba teguhkan dirimu bahwa apapun yang terjadi di masa lalumu, dengan siapapun kelak kamu berelasi, maka kamu tidak perlu menceritakan begitu saja masa lalumu kepada dia. Memilah apa yang perlu kita ceritakan sama dengan kita menghargai diri kita sendiri. Berhenti menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, seakan dia akan berubah untuk kita. Jika dan hanya jika kita melakukan segalanya buat dia. Jadi sekarang perlahan fokus kembali menyayangi dirimu sendiri. Maafkan dan peluk dirimu. Terima kasih dan apresiasi dirimu yang sudah setangguh ini.
Fokus pada pemulihanmu, fokus mengembangkan potensimu, fokus hanya pada orang-orang yang mencintaimu. Saat ini banyak ruang aman yang bisa memberikan pendampingan bagi penyintas. Jangan ragu untuk mengakses mereka. Untuk kasusmu, kamu juga bisa menghubungi Help Nona, Perkumpulan Samsara, dan ruang aman berbasis komunitas lainnya yang bisa dilakukan secara online. Jika kamu saat ini masih mengalami trauma dan bahkan tekanan dari pacarmu, kamu bisa mulai coba hubungi psikolog. Atau bersama konselor perempuan berkisah, kamu bisa mulai berdiskusi. Setidaknya ketika secara mental kamu sudah cukup kuat, kamu siap menghadapi prosesmu berikutnya dengan tetap tenang. Kamu bisa lanjut ke ruang aman perempuan berkisah. Terima kasih. Demikian kisah sender sahabat perempuan berkisah kali ini. Kisah sender diedit oleh tim redaksi Perempuan Berkisah Sandra Suryadana dan direspon oleh konselor feminis Perempuan Berkisah. Sampai jumpa dalam kisah dan pembelajaran berikutnya bersama kami tim Perempuan Berkisah dan konselor feminis.